Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 R Demak. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana yang telah membawa kita dari alam kegelapan sampai alam keterangan. Baik, di sini saya sebagai protokol akan membuka acara. Yang pertama yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 R Demak, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakasek Kesiswaan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir dalam kegiatan tugas akhir kami dalam PKG, program pengembangan guru PJOK. Baik, sebelum acara kita mulai, kami harapkan kepada Bapak Kepala SMA Negeri 1 R Demak, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Wakasek Kesiswaan, untuk menyampaikan sedikit arahan dan bimbingan kepada kami sebagai guru PJOK. Kepada Bapak kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Sama-sama kita hormati rekan-rekan kita, fasilitator, narasumber yang akan menyampaikan sosialisasi tentang PKG PJOK di SMA 1 Demak. Saya hormati rekan-rekan Tuhan, Bapak Ibu dan guru dan staf pegawai tata usaha SMA 1 Demak. Pada pagi hari ini sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai surat semalam yang telah kita terima. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mudah-mudahan juga menjadi ilmu bagi kita semua. Salam dan salam kita panjatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan senantiasa kita berusaha mencari yang terbaik. Salah satu terbaik itu adalah belajar, dan belajar itu bisa menjadi ibadah bagi kita sehingga di hari kemudian kelak kita diberikan syafaat. Amin. Narasumber dan Bapak Ibu dan guru, sebelum saya menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah kirim salam kepada kita semua, khususnya narasumber, hubungan beliau sedang mengadakan kegiatan dinas pendidikan Provinsi Sumatera Utara sehingga tidak bisa menghadiri kegiatan ini. Pada kesempatan ini, pesan dari Bapak Kepala Sekolah kepada narasumber yang hari ini dalam rangka proses pembelajaran PKG PJOK yang diselenggarakan oleh DPP Provinsi Sumatera Utara. Tujuannya adalah bagaimana menciptakan, pertama, kreasi guru dalam peningkatan kualitas, di dalam peningkatan proses pembelajaran yang khususnya diimplementasikan di dalam kelas, sehingga adanya inovasi pembelajaran, sehingga adanya proses-proses pembelajaran yang bersifat diferensiasi, yang mana pada saat kita melakukan pembelajaran itu prosesnya menyenangkan, sehingga hal-hal yang kita sampaikan, transfer ilmu dapat diterima oleh siswa kita. Itu sebenarnya yang diharapkan dari proses yang diambil, yang dilaksanakan oleh DPP Provinsi Sumatera Utara. Proses pembelajaran PJOK ini itu sama proses pembelajarannya dengan guru penggerak yang punya tujuannya adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, yang meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga adanya proses yang kita laksanakan ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan sampai seterusnya akan mencerminkan kebaikan-kebaikan. Ini yang dilakukan teman-teman kita, rekan-rekan kita, adalah salah satu praktek kinerja, praktek baik yang dilaksanakan oleh kawan-kawan kita ini. Jadi itu yang pertama tadi. Yang kedua, diharapkan juga setelah ini adanya implementasinya kepada kita selalu dan kepada siswa itu dapat berjalan dengan baik. Tidak sampai di sini saja,
selesai kegiatan ini, selesai proses pembelajarannya, tidak. Jadi harapan kita dari Bapak Kepala Sekolah, teruskan untuk inovasi ke depannya. Kami harapkan kegiatan ini nanti sampai selesai kita dapat terima informasi ini, kita dapat selesaikan kegiatan ini dengan baik, karena ini adalah salah satu program nasional untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia, khususnya hari ini PKG PJOK. Atas nama Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sutanto ST, kegiatan ini kita buka secara resmi di SMA Satu Joman. Kepada Bapak Iman Sadiregat, Bapak Sucipto SPD, dan Bapak Bambang Setianto SPD, kami harapkan saling berkelanjutan, saling berkontinu dalam melakukan proses pembelajaran ini. Kami ucapkan terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini kita buka. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di ruang guru SMA Negeri 1 Erjoman ini dalam rangka tugas akhir saya. Saya di sini berdiri karena saya ada kegiatan program kompetensi guru PKG tahun 2024 yang sudah berjalan hampir 3 bulan. Jadi Bapak Ibu nanti diprediksi sekitar akhir bulan November ini akan selesai. Jadi saya di sini diberikan tugas akhir, ya. Tugas akhir itu ada rencana tindakan lanjut. Oke, baik. Dalam rencana tindakan lanjut ini saya memberi tema permainan tradisional, ya Bapak Ibu. Kenapa saya ambil permainan tradisional? Karena permainan tradisional yang selama ini yang sudah mulai punah di kalangan kita sendiri atau di kalangan anak-anak kita sendiri, ini sama-sama kita kembangkan kembali. Ya, Bapak Ibu, sama-sama kita kembangkan kembali. Ya, permainan tradisional itu ada berupa gobak sodor. Yang sama-sama kita ketahui, gobak sodor ini adalah permainan tradisional berasal dari Jawa Timur. Berikutnya ada juga permainan pecah piring. Ya, pecah piring itu adalah permainan tradisional dari suku Batak, suku kita sendiri, ya, khususnya Sumatera Utara. Ini yang selama ini sudah mulai punah. Ya, ada juga permainan trompa panjang. Trompa panjang yang mana kita ketahui permainan trompa panjang itu yang tradisi dari Sumatera Barat. Ini yang sudah mulai punah, yang akan sama-sama kita kembangkan di sini. Ya, yang selama ini kita ketahui permainan sepak bola itu ada permainan terkenalnya seperti Ronaldo. Contohnya permainan bola voli itu ada Diamaksi. Ya, jadi di sini saya mengambil tentang permainan tradisional. Baik, latar belakang saya, peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara tepat. Ya, tanpa kita sadari, hari ini kita sudah mulai memasuki generasi Z. 2 tahun, 3 tahun ke depan, kita nggak tahu apa generasi berikutnya. Nah, jadi dengan permainan tradisional ini yang sudah mulai punah, inilah sama-sama kita kembangkan kembali. Ya, jujur Bapak Ibu, setelah saya PKG, ya, saya baru mengetahui bagaimana cara permainan gobak sodor yang benar. Jujur, di usia 30-an sekarang ini saya baru tahu. Ya, walaupun mungkin saya pernah dulu mempraktekkan, tapi setelah PKG ini saya baru mengetahui, oh begini rupanya gobak sodor. Kenapa? Gobak sodor ini termasuk permainan yang tidak banyak biaya. Kita memerlukan aset-aset yang ada. Contohnya apa? Lapangan. Ya. Nah, jadi tidak banyak aset yang dikeluarkan. Oke, berikutnya next. Latar belakang. Latar belakang bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak yang dikaitkan dengan pembelajaran PJOK karena merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peran dan membina pertumbuhan fisik, psikis, motorik, dan pengetahuan serta pembentukan pola hidup sehat.
Oke, next, berikutnya permainan tradisional dapat pembelajaran penjas, dapat membantu anak dalam bersosialisasi dengan temannya. Yang keempat, bermain sangat diperlukan untuk tumbuh kembangnya kebugaran gerak anak. Jadi yang nomor 3 tadi saya ambil dapat mensosialisasikan. Artinya apa? Anak-anak ketika dia mengambil tema tentang permainan tradisional Gobak Sodor, mereka bisa mengimplementasikan, mereka bisa menyampaikan beginilah permainan Gobak Sodor yang benar itu. Nah, jadi makanya di situ saya ambil tadi di nomor 3. Oke, next. Latar belakang berikutnya, minat berolahraga anak di sekolah kita sangat tinggi. Tentunya ini merupakan modal yang dapat kita kembangkan oleh sekolah untuk memfasilitasi minat dan kepemimpinan murid. Selain itu juga didukung dengan adanya aset fisik dan aset manusia. Jadi, dalam permainan Gobak Sodor tersebut jelas menumbuhkan kerjasama hingga mencapai kemenangan. Ya, Bapak Ibu. Oke, next, lanjut. Tujuan program. Tujuan program saya menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragam budaya. Ini juga masuknya kebinekaan global P5. Kenapa saya masukkan dalam tujuan program? Yaitu tadi, permainan tradisional itu termasuk keanekaragaman budaya. Nah, jadi tujuan program saya seperti itu. Berikutnya melestarikan permainan tradisional, membuat siswa aktif, ya. Ada juga di situ creative building atau profil pelajar Pancasila. Oke, next. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Ya, capaiannya membangun kepemimpinan murid. Murid yang menyampaikan dan menentukan pilihan, adanya rasa kepemilikan terhadap sekolah. Berikutnya, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna, mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid, serta menerapkan budaya positif, gemar berolahraga, sehat jasmani, sehat jiwa, sehat rohani, serta menerima kekurangan dan kelebihan diri temannya. Oke, next, berikutnya. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Adapun capaian langkah yang hasil diharapkan membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Guru berperan sebagai fasilitator dalam aktivitas gerak dengan tetap melakukan pengawasan dan pertimbangan terkait kemampuan anak sesuai dengan masa pertumbuhan. Jadi dalam capaian ini saya ada program yang namanya SEM. SEM itu Support Education Model, yang mana program SEM ini dilakukan oleh seluruh siswa, ya, mulai dari panitianya, pesertanya, jurinya, semua dari siswa. Kita sebagai guru hanya mengarahkan, ya, menasihati ketika ada kesalahan. Jadi itu program SEM saya yang akan saya kembangkan di sini. Kapan itu? Bisa jadi di 3 semester, bisa jadi di 17 Agustus. Jadi program SEM itu bisa juga kita lakukan berbentuk aset yang ada. Kita tidak memaksakan aset yang tidak ada harus ada. Karena dalam PKG semalam kita belajar juga memanfaatkan aset yang ada untuk kegiatan olahraga kita. Makanya saya mengambil olahraga tradisional. Oke, next itu ada Patrick Building P5. Fokus utamanya adalah menanamkan nilai-nilai profil Pancasila sehingga diharapkan dengan beragam kegiatan olahraga tersebut murid-murid berkolaborasi secara rutin mengamalkan P5 yang nantinya menentukan budi pekerti. Oke, next. Struktur program dan mitra. Kegiatan ini sebenarnya dapat dilakukan oleh siswa kelas 10, ya, siswa kelas 10, dan bisa juga dilaksanakan oleh siswa kelas 11 dan kelas 12. Tapi tidak menutup kemungkinan programnya akan dilaksanakan juga di kelas 11, 12. Jika program ini berkelanjutan, maka dianggap perlu melibatkan kelas bawah. Pengalaman dari melihat kakak kelasnya memimpin kegiatan berkolaborasi, juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar, ya, fundamental moment. Oke, next, lanjut. Struktur program dan mitra.
Adapun struktur program dan mitra ini, dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan sebagai juri, mengkondisikan fasilitas, tempat dalam bermain gobak sodor. Program mingguan mengenal permainan tradisional engklek, gobak sodor, terompah panjang, dan jam apel PJOK yang masing-masing kelas sebagian pembiasaan positif yang sudah ada. Berikutnya ada program akhir semester, akan dibuat pertandingan antar kelas setelah selesai ujian semester. Nah ini tadi, itulah termasuk daripada liga semester tadi. Jadi diadakan SEM tersebut di semester berjalan. Oke, next, berikut. Kapasitas yang dimiliki. Adapun kapasitas yang dimiliki, pertama modal manusia. Yang pastinya ada kepala sekolah, guru, siswa, warga sekolah, orang tua siswa, komite sekolah. Berikut ada modal fisik. Modal fisik sarana prasarana, sound system, lapangan sekolah. Berikutnya ada modal finansial. Dana bos untuk merompah alat tradisional dan kebersihan sebagai sarana pendukung program. Berikutnya ada modal sosial, kerjasama dan dukungan warga sekolah. Kolaborasi, kerjasama dan gotong royong warga sekolah dalam mewujudkan meningkatkan kesehatan jasmani dan pelestarian permainan tradisional. Berikutnya ada modal fisik, yaitu sarana prasarana sound system dan lapangan. Oke, next. Rencana evaluasi waktu. Ya, waktu evaluasi program dilaksanakan secara berkala per 6 bulan sekali, dengan sasaran semua pihak yang terlibat dalam program ini. Berikutnya ada teknik evaluasi. Evaluasi dapat berupa penyebaran survei yang membuat refleksi dan umpan balik yang akan kita berikan ke siswa atau wawancara langsung tentang permainan tradisional. Teknik evaluasi. Teknik evaluasi itu tadi, itulah tadi namanya refleksi tadi. Ya, refleksi. Oke, next. Rencana evaluasi. Kemungkinan tantangan, ya. Tantangan biasanya yang sering dihadapi itu ialah cuaca saat terjadi cuaca buruk, hujan, panas terik. Kegiatan dapat ditunda untuk melaksanakan rutin mingguan. Artinya apa? Ketika cuacanya tidak mendukung, tidak mungkin olahraga ini kita lanjutkan. Ya, berikutnya ada kegiatan sekolah yang bentrok. Keadaan ini sering saya temukan, mengingat setiap tahunnya selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda. Berikutnya alat rusak, peralatan sekolah yang rusak. Ya, ketika ada peralatan sekolah yang rusak, kita bisa juga meminjam kepada warga sekolah, kita bisa juga meminjam kepada lingkungan sekolah itu tadi. Ya, oke, next, berikutnya. Terima kasih. Ya, sebelum saya akhiri program PKG PJK ini. Dalam program PKG PJK ini kami dituntut, ya, artinya diharapkan kami mampu bisa berpusat kepada siswa. Yang selama ini sistem pembelajaran PJOK itu bersistem komando, kami dituntut diharapkan untuk bisa berpusat kepada siswa. Nah, itu dia, bersurat kepada peserta didik. Makanya kami sedang berjalan sudah hampir 3 bulan, ya. Inilah tugas akhir kami yang memang harus kami selesaikan. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.